Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baiklah rekan-rekan yang berbahagia, hari ini mari kita melakukan muhasabah dalam bentuk motivasi, informasi, dan motivasi gerakan masyarakat wirausaha. Nah, baik, mungkin banyak literasi yang kita gunakan atau observasi, juga beberapa pengalaman berkaitan dengan kewirausahaan. Masih bersama kami, Kang Toto, ya, di Bingkai Channel, Sukamto Sastro Dimejo Channel. Nah, ada beberapa fase kehidupan ketika kita sudah lulus kuliah atau kita di SMK, maka kita dihadapkan pada persoalan. Apakah kita bekerja di perusahaan ataukah kita memulai dalam bingkai wirausaha? Maka sebagian masyarakat ada menggelurakan, yaitu gerakan masyarakat wirausaha. Karena apa? Tidak sedikit ketika para lulusan SMK, mungkin D3, sarjana, bekerja di sebuah perusahaan, dia harus menghadapi jenjang karir dan mengawali dengan nominal UMK atau UMR. Ya. Jadi di tahun 2002 misalnya, UMR berkisar di kawasan Surakarta kurang lebih sekitar 2 juta. Artinya seorang pekerja dengan 8 jam, nominal gaji sekitar 70 sampai 80 ribu rupiah per hari ya. Nah, tetapi ada juga yang tertarik lebih baik bertempur dalam gerakan masyarakat wirausaha, entah sebagai UMKM atau yang terkait. Nah, apapun bentuknya, hidup adalah pilihan. Jadi ada yang mengatakan bahwa enak wirausaha, ada kebebasan waktu, ada kebebasan pilihan, ada kebebasan sikap, ya tidak diperintah orang. Mungkin begitu. Baik, kita mencoba melakukan sesuatu yang kita cermati sebenarnya. Apakah ada istilah orang nganggur atau nggak punya uang? Nggak ada. Istilah nganggur itu sebenarnya hanya ada pada orang-orang yang malas di dalam bekerja. Untuk aktivitas bisa saja diawali dengan kerja relawan, bisa juga kerja ya, mengeluarkan fisik ya, berteman, ta'awun, tetapi lama-kelamaan orang mungkin tahu kualitas pekerjaan kita. Sehingga tanpa membuat nilai angka di dalam profesionalisme kerja kita, kita bisa diatur ya. Misalnya digaji 1 bulan 3 juta, 4 juta, atau 2 juta. Nah, setelah kita melihat power dan potensi diri, maka PR-nya sejauh mana potensi diri kita diolah, kita menjadi orang jos. Ya, bisa juga menjadi pelaku usaha, bisa juga menjadi manajer sebuah perusahaan, atau mungkin karyawan perusahaan. Nah, baik, kita mengacu di dalam Quran surat Yunus 44, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim sedikit pun kepada manusia, tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Nah, jelas bahwa kedzaliman itu tidak ada pada sang kholik, tetapi ada pada manusia. Loh, kok bisa iya? Ada orang yang zalim kan malas bekerja, orang yang zalim malas beraktivitas, orang yang zalim hanya nyantai-nyantai saja. Pasca sholat subuh tidak bekerja, tetapi kembali tidur dengan bermalas-malasan. Loh, apa nggak boleh tidur? Boleh. Usai subuh tidur, monggo. Ketika dia sedang sakit, atau mungkin nggak enak badan. Tetapi idealnya, usai adzan subuh, sholat, kemudian bertebaran di muka bumi untuk membuat karya nyata, hasil nyata, bisa untuk peradaban dan kehidupan begitu. Maka kata zalim, wah aku nggak punya uang bos. Nah,
Karena nggak kerja kok punya uang. Wah, aku sulit hidup. Lah, kamu tidak pernah punya gairah etos kerja yang menyalang, ya sulit. Maka dikatakan kesulitan itu justru datang diri sendiri, bukan orang lain. Maka lakukan sahwasangka yang positif. Lakukan berpikiran yang positif sehingga hasilnya menjadi positif. Banyak orang-orang yang gagal di sekitar kita karena diawali dengan mindset yang negatif. Maka sekali lagi, janganlah kita lupa pada Allah bahwa kita dilahirkan di muka bumi, dipastikan kita adalah menjadi hamba yang baik, hamba yang soleh dan soleha. Jadi kalau bisa usahakan kita bertafakur kepada Allah. Dan saya yakin Allah lah yang akan memberikan jalan keluar tanpa diduga, tanpa disangka, dan tidak dimengerti. Nah, maka hidup masih ada faktor keberuntungan. Hidup masih ada hukum sebab akibat. Maka saya katakan, kadangkala pada titik tertentu di luar dugaan kita dapat rezeki dari Allah gitu. Maka perlu disampaikan di Quran surat Al-Hasyr ayat 19, dan janganlah kamu, ya, artinya dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang yang fasik, orang yang rusak. Jadi Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Ya, jadi janganlah seperti orang yang lupa pada Allah. Loh, kok bisa ya? Anda dari mana? Kita itu asalnya dari mana? Ya, oh mungkin dari air. Mani disatukan dengan sel telur misalnya. Jadilah bocah dengan izin Allah, dikasih sukma sama Allah, lahirlah manusia. Tapi kadangkala orang tidak mengerti dan tidak mau tahu atau tidak mau mengerti bahwa asal muasal manusia itu sangat-sangat dhaif, sangat-sangat amis dan menjijikkan. Tetapi akhirnya besar, hebat, menjadi insan yang mutakin. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Jadi maka saya katakan manusia diciptakan Allah dengan budidaya yang akal yang sempurna. Kami ulang, dengan budidaya nalar akal yang sempurna. Dengan telinga yang mendengarkan dengan jelas, mendengarkan semua kebaikan-kebaikan dari Allah. Melihat, ya, dengan izin dan ridha Allah, bisa melihat pemandangan, bisa melihat kebaikan, dengan mata melihat banyak bersyukur dan udkurullah dzikran katsira, zikir kepada Allah. Belum nikmat yang lain yang tentunya tidak bisa dihitung bilangannya satu per satu. Baik manusia itu di alam kandungan atau manusia tersebut sudah punya anak mahasiswa. Ya. Baik. Maka saya katakan, janganlah kamu seperti orang yang lupa, karena orang yang seperti itu merusak dirinya sendiri. Ya, Anda bayangkan. Jadi itulah orang yang fasik. Jadi orang fasik itu satu, ya toh, selalu meninggalkan komunitas kebaikan. Ya. Selalu meninggalkan komunitas kebaikan. Makanya sekali lagi terus lakukan kebaikan. Jangan di antara kita lupa kepada Allah dan Allah menjadikan mereka lupa pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita datang Allah mengingat Allah, Allah akan ingat. Ketika datang pada Allah dengan udkurullah dzikran katsira, kita akan zikir dengan ridha Allah. Jadi pada titik tertentu gerakan tangan dan kaki ini sejalan, sejoli dengan ridhonya Allah, begitu. Jadi jangan pernah takut. Kenapa mesti takut? Ya. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Pertanyaannya sederhana, Bos. Nah, kalau kita ini begini terus,
Apa bisa besok kita kaya? Makanya begini, mindset tujuan hidup kita apa coba? Kalau mindsetnya hanya menumpuk materi, menumpuk harta, akan lapuk. Kalau memupuk popularitas, akan hancur dalam waktu singkat. Ya, maka saya katakan perlu konsekuensi khusus, ya, perlu langkah-langkah khusus dan upaya khusus agar terwujud kualitas manusia yang sempurna, begitu. Jadi maka ada katakan orang yang sukses itu apa toh? Orang yang sukses finansial. Loh maksudnya gimana? Iya, uangnya banyak. Mesin usahanya sudah jalan, atau mungkin penggilingan padi, penggilingan istilahnya apa namanya? Jagung dan segala macamnya, ya. Sekali lagi, secara finansial, maka saya katakan seorang pemimpin harus mendeteksi kekuatan finansial. Pastikan aman-aman saja. Jangan sampai ada kendala, gitu ya. Jadi ada orang yang mengatakan kaya itu kaya secara finansial. Kaya finansial itu sebenarnya kalau bisa uangnya, maksud kami ketika ada teman atau saudara, ya, investasi bukan sekedar uang, tetapi akhlak yang baik itu juga bagian investasi. Jadi kalau kekayaan finansial itu hitungan angka, ya, untung tidak, laba tidak, atau ada kegiatan apa, problem apa misalnya. Jadi itulah faktanya. Maka saya katakan bahwa yang diartikan kaya apa? Secara umum kaya di Indonesia itu kaya finansial. Kalau kaya hati dianggap belum standar. Gitu. Kemudian total aset lebih besar daripada total utang misalnya. Adakah? Jadi kadang-kadang orang berusaha jatuh bangkrut, total asetnya lebih besar daripada total utang. Nah, total aset lebih besar daripada total utang. Ya, misalkan setelah dihitung-hitung aset kekayaan orang tua mencapai 4 miliar. Jadi intinya bahwa setiap program pasti ada yang ikut, setiap program pasti ada orang yang baru. Padahal kita dengan segala keterbatasan arahan berbagai pihak terkait, maka saya katakan ya monggo yang berkaitan dengan yang lain. Tapi memang butuh kesabaran di dalam proses menghadapi berbagai kehidupan tadi. Ya, jadi kaya secara finansial itu adalah yang punya uang banyak, deposito banyak, begitu. Jadi total aset lebih besar daripada total utang. Loh, kok bisa? Nah, misalnya. Jadi kita deteksi apakah, maaf ini, total aset lebih besar daripada total utang, sejauh mana inventarisnya atau sudah lapuk ya, gitu. 2, pendapatan terus meningkat. Mungkin pada musik ingat tentang 2 jenis pendapatan, yaitu pendapatan aktif dan pendapatan pasif, gitu. Itu kawan, jadi ada beberapa hal yang harus terus dipelajari, penyesuaian nggak tahu ya tanya nggak tahu. Semoga kita digolongkan orang-orang yang selalu diberi kemudahan, ya. Jadi rasio kekayaan lebih dari 1 itu ada, gitu ya. Jadi secara mental saya katakan bahwa mari kita teladani sahabat-sahabat Rasul, imam-imam kita, biar kita menjadi orang yang mutakin bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi saya jadi teringat dengan doa yang dipanjatkan Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, jadikanlah dunia berada dalam genggaman tanganku, jangan di hatiku. Kami ulang, ya Allah, jadikanlah dunia berada dalam genggaman tanganku, jangan di hati mereka. Nah, itu. Jadi sekali lagi, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika baik daging itu, maka tumbuhlah seluruh tubuh. Tapi jika buruk dagingnya itu, ya, tapi jika buruk daging itu, maka akan buruk pula seluruh tubuh. Tahukah kamu, segumpal daging itu adalah hati, ya. Baik itu. Jadi saya katakan di dalam tubuh manusia
terdapat segumpal daging. Jika baik, daging itu akan baiklah seluruh tubuhnya. Jika mereka buruk, maka akan buruk pula seluruh tubuhnya. Maka sekali lagi, mari kita coba cermati, kita coba hadapi berbagai situasi dan kondisi yang ada. Semoga Allah meridhoi, ya. Semoga Allah meridhoi, semoga memberikan langkah terbaik. Kata kuncinya adalah hati. Hati yang soleh menimbulkan kebaikan. Sebaliknya, hati yang bermasalah akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi masalah memang banyak, Mas. Tapi harus diusai satu persatu. Nah, sabda ya, Allah berfirman, ya, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kutambahkan nikmatku, dan jika kamu kufur, ya, dari adab Allah terasa amat sangat sedih. Itu kawan, jadi yang berkaitan dengan catatan kecil kita. Jadi orang harus kaya tetapi terstandar, terukur, terkendali. Ya, jangan sampai justru menimbulkan fitnah. Nah, disampaikan juga dalam sebuah hadis bahwa seorang muslim yang baik adalah seperti lebah. Apa yang dimakan dan yang dikeluarkan adalah hal-hal yang baik. Bila ia hinggap di setangkai bunga, ia tidak akan mematahkan bunga tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Jadi hal lagi dalam kehidupan memang tidak mudah, tetapi dijalani sajalah. Dijalani step by step, ya udah, ketemu apapun dijalani. Yang penting istiqomah di dalam kebaikan, gitu loh. Baik, saya pikir itu kawan. Jadi semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, ya, dan dalam keberkahan yang nyata dalam ridhonya Allah. Ya, sekali lagi masih bersama kami, sukses senantiasa, berkah, 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 rahayu wilujeng, dan masih eksis terus bersama Sukamto Sastro di Media Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.